Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2021 A1H215. Saya dari kelas 3F Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Konsep Penegakan Hukum di Indonesia. Baik, yang pertama, pengertian penegakan hukum. Menurut Fakullah 2005, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan dan kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Nah, inti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan pemeliharaan dan pemertahanan kedamaian pergaulan hidup. Baik, yang kedua yaitu penegakan hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang 1945, operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. Dan Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undang yang terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undang yang bersumber berdasarkan pada Undang-Undang 1945. Legal order merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara tertib di Indonesia, dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undang. Baik, yang ketiga yaitu realitas dan problematika penegakan hukum di Indonesia. Nah, penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di setiap negara. Khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam, baik kualifikasi maupun modus operandinya. Nah, begitu banyak masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Penegakan hukum yang merupakan rangkaian proses untuk penjabaran nilai ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Baik, selanjutnya yaitu penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Sabtijo Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini adalah merupakan pikiran-pikiran badan pembentukan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Baik, yang terakhir yaitu fungsi hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan harapan segala sesuatu berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Di sini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman, dan nyaman.